Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erwin dengan NIM 2206303004. Di sini saya akan mempresentasikan cara menghitung kapasitas antar arus dan menentukan jenis kabel untuk memenuhi mata kuliah instalasi tenaga listrik. Pendahuluan. Kapasitas antar arus atau KHA atau ampere penting untuk dihitung karena menentukan ukuran kabel listrik yang akan digunakan. KHA menunjukkan besaran arus maksimal yang bisa dihantarkan oleh kabel secara terus-menerus tanpa merusak isolasinya. Salah satu risiko terbesar dari pemilihan kabel yang tidak sesuai adalah overheat. Kabel yang tidak mampu menahan arus listrik berlebih dapat memanas dengan cepat. Melansir dari familyhandyman.com, tukang listrik biasanya menggunakan alat penguji tegangan non-kontak, dan kita juga sebaiknya memiliki alat tersebut. Pentingnya menghitung kapasitas antar arus. Menghitung kapasitas antar arus kabel dalam instalasi rumah sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi sistem kelistrikan. Jika kabel yang digunakan tidak mampu menghantar arus dengan benar, beberapa risiko serius dapat terjadi seperti kebakaran, kerusakan peralatan elektronik, keselamatan bangunan, dan overheat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas antar arus. Yang pertama yaitu ada jenis material kabel. Di sini untuk jenis material kabel ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu tembaga. Kabel tembaga memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dibandingkan aluminium. Tembaga lebih efisien dalam menghantar arus, lebih tahan lama, dan tidak mudah panas, meskipun harganya lebih mahal. Selanjutnya, ada jenis aluminium. Kabel aluminium lebih ringan dan murah, tetapi kapasitas hantarnya lebih rendah dibandingkan kabel tembaga. Biasanya aluminium digunakan untuk instalasi yang memerlukan ukuran kabel besar dengan biaya yang lebih rendah. Faktor yang kedua yaitu ukuran penampang kabel atau luas penampang. Semakin besar luas penampang kabel atau ukuran dalam milimeter, semakin besar pula kapasitas arus yang bisa dihantarkan. Kabel dengan penampang yang lebih besar mampu menahan arus lebih banyak tanpa memanas berlebihan. Contoh ukuran kabel umum untuk instalasi rumah adalah 1,5 mm, 2,5 mm, dan 4 mm. Faktor selanjutnya itu ada suhu lingkungan. Kapasitas antar arus kabel berkurang jika suhu lingkungan lebih tinggi. Kabel yang terpasang di area panas atau dalam pipa tertutup akan lebih mudah panas, sehingga kemampuannya untuk menghantar arus menurun. Oleh karena itu, suhu sekitar harus dipertimbangkan saat memilih kabel. Selanjutnya, ada langkah sederhana menghitung kapasitas antar arus. Langkah pertama, tentukan total daya listrik yang dibutuhkan. Hitung total daya atau watt dari seluruh peralatan listrik yang akan digunakan pada setiap sirkuit di rumah. Misalnya, lampu, kulkas, AC, TV, dan mesin cuci. Data daya biasanya tertera pada label setiap peralatan. Contoh, jika ada TV 100 watt, kulkas 200 watt, dan AC 1000 watt, maka total daya untuk sirkuit tersebut adalah 1300 watt. Langkah yang kedua, hitung arus yang dibutuhkan. Gunakan rumus sederhana untuk menghitung arus berdasarkan watt dan tegangan listrik, yaitu
I sama dengan P per V, di mana I adalah arus, P adalah daya listrik, dan V adalah tegangan listrik atau volt. Di Indonesia umumnya tegangan listrik untuk rumah itu sebesar 220 volt. Contoh perhitungannya, jika total daya listrik adalah 1300 watt dan tegangan 220 volt, maka arus yang dibutuhkan adalah 1300 watt dibagi 220 volt, maka hasilnya adalah 5,9 ampere. Langkah ketiga, pilih kabel sesuai arus yang dihasilkan. Setelah mengetahui arus yang dibutuhkan, pilih ukuran kabel yang sesuai berdasarkan tabel kapasitas antara arus kabel. Misalnya, untuk arus 5,9 ampere, kabel dengan penampang 1,5 mm mungkin sudah cukup. Namun, jika arus yang dihitung lebih besar, gunakan kabel dengan penampang lebih besar, seperti 2,5 mm atau 4 mm. Langkah keempat, faktor penyesuaian jika diperlukan. Sesuaikan perhitungan arus dengan kondisi lingkungan dan cara pemasangan. Misalnya, jika kabel akan dipasang di dalam pipa tertutup atau di area dengan suhu tinggi, gunakan kabel dengan ukuran yang sedikit lebih besar untuk menghindari panas berlebih. Nah, selanjutnya adalah pemilihan kabel yang tepat. Untuk pemilihan kabel yang tepat, di sini kami menyarankan menggunakan kabel tembaga untuk instalasi rumah, karena kabel tembaga lebih baik untuk rumah karena menghantarkan listrik lebih efisien. Dan untuk ukuran dari kabel itu sendiri, dari kami menyarankan untuk penerangan ada baiknya menggunakan kabel NEM ukuran 2,5 mm, dan untuk stop kontak menggunakan kabel NYY 4 mm. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu menghitung kapasitas antara arus dan memilih kabel yang tepat sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi instalasi listrik rumah. Kabel yang sesuai mencegah risiko seperti kebakaran dan kerusakan peralatan. Kabel tembaga lebih baik dalam menghantar listrik dan lebih aman untuk digunakan. Pilih ukuran kabel yang sesuai dengan arus listrik yang diperlukan, serta sesuaikan dengan kondisi pemasangan. Misalnya, di dinding atau dalam pipa. Gunakan kabel berstandar SNI atau sesuai dengan peraturan PUIL, atau menggunakan kabel standar IEC untuk memastikan keamanan dan kualitas dari instalasi rumah itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.